Kembali lagi dalam podcast Sangkara bersama saya Jongmas. Kali ini Jongmas berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung. Jadi dalam video ini Jongmas mau membahas sesuatu yang kental sekali dalam pergaulan kita. Mungkin teman-teman juga sering mendengar dalam pergaulan teman-teman. Jadi buat yang penasaran langsung aja simak videonya. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Kepala BNN Kabupaten Badung. Mungkin Bapak di sini bisa memperkenalkan diri dulu, menyapa teman-teman dulu, dan menceritakan sedikit kegiatan Bapak di era new normal ini. Terima kasih Mbak Agung ya. Jadi kegiatan ini saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, adik-adik dari Sangkara ya, dari Sangkara. Sangkara itu adalah kepanjangan dari Satuan Gerakan Abdi Negara. Iya, jadi luar biasa ini kegiatannya ini, betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan negara ya. Nah, salah satunya sekarang ini ada di BNN ya, sesuai dengan tugas kita juga dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ini sejauh mana nanti kita akan selalu berhubungan ya. Anda kalau misalkan dari Sangkara bisa menjadi kepanjangan tangan dari BNN khususnya di Badung, sangat luar biasa dan saya apresiasi terhadap hal itu. Ya, terima kasih. Jadi untuk kesempatan yang baik ini kita akan bincang-bincang ya, diskusi apa yang patut disampaikan untuk kepentingan masyarakat ya, untuk kepentingan masyarakat, karena kita tahu narkoba ini sudah hampir merambah ke seluruh perkotaan, desa, dan sudah menyentuh kepada semua lapisan masyarakat. Nah, ini bagaimana langkah-langkah pencegahannya di dalam apalagi masa epidemi seperti ini. Bukan berarti BNN itu juga diam ya, tetapi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana secara baik dan terorganisir juga. Dan perlu saya sampaikan bahwa BNN itu mengemban fungsi yang pertama itu kalau preventif dan represif. Ya, preventif itu kegiatan pencegahan, di mana di BNN itu ada dua misi di situ, ada pencegahan dan pemberdayaan, termasuk juga rehabilitasi, dipulihkan dia. Nah, dalam rangka kegiatan preventif ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masa epidemi. Cuman batasannya adalah bahwa kita juga mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada ya. Kita tidak seperti melakukan kegiatan pada masa pra-epidemi, mengumpulkan masyarakat dan sebagainya. Tetapi saat ini kita lebih cenderung secara virtual ya, kita menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Di samping itu, secara internal dalam rangka mendukung kegiatan dari pemerintah dalam memproteksi masa epidemi ini, di internal kita juga sudah kita berlakukan protap-protap penanganan COVID itu. Salah satunya yang pertama, ketika dia memasuki anggota atau pegawai kita memasuki ke kantor atau siapapun yang masuk areal kantor BNN Kabupaten Badung, yang pertama dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap suhu tubuh. Iya, benar. Ya, mungkin tadi Dek Gung sudah ini ya, sudah diperiksa suhu tubuhnya. Ya, kemudian yang kedua pasti dilakukan atau diarahkan untuk mencuci tangan ya kan. Ada mencuci tangan di depan pakai sabun ya, Bu Agung ya.
Nah, dan tisu dan segala macam kita udah siapkan. Setelah itu, tapi sebelumnya itu yang kesini ya pasti wajib masker, ya wajib masker. Dan terkhusus untuk memberi dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan misalkan konseling, ya membawa keluarganya ke sini dalam rangka konseling terhadap anggota keluarganya yang kecanduan dan sebagainya, termasuk juga masyarakat yang berniat untuk mencari SKHPN, ya kita lakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita buat semacam posko di luar, ya, agar tidak masuk ke area gedung tertutup. Ini kan tertutup, ya, karena semuanya itu AC, tidak ada ventilasi yang keluar masuknya itu yang betul-betul seimbang. Sehingga saya mengambil kebijakan untuk membangun suatu posko di luar, sehingga konseling itu dilakukan di area terbuka. Ya, harapan kami dia selamat, ya kan, kita juga sehat keluarganya, kan gitu. Ya, saya kira karena itu kan di samping itu karena kita lagi di musim pandemi seperti ini, mau tidak mau kita memang harus tetap beraktivitas walaupun memang tidak seperti pada biasanya sebelum ada pandemi ini. Jadi intinya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Sesuai dengan kalau hashtagnya sekarang BNN yang digelorakan itu sesuai dengan moto itu. Hidup 100%. Nah, jadi Anda harus pahami dan tolong sebarkan nih. Tidak ada lagi stop narkoba, ini terlalu menakutkan nanti. Hidup 100%. Yang pertama itu apa? Masyarakat diharapkan sadar. Ya. Sadar itu bahwa narkoba itu betul-betul harus disadarkan membahayakan keselamatan dan masa depan generasi muda. Iya, betul sekali. Ya. Kalau next time kalau kita perkirakan waktunya di 2045, kalau kita nggak mulai sekarang atau mulai saat ini kita melakukan ikrar bersama menyadarkan masyarakat tentang bahaya narkoba, akan hilang generasi itu. Ya, kalau sudah sadar masyarakat itu pasti sehat, ya nggak? Iya betul. Kalau sudah sadar narkoba itu menyebabkan kelemahan fisik, ya, kesehatan, dampak fisik, dampak kesehatan, belum dampak sosialnya bagi keluarga, bagi masyarakat, yang akan bisa berakibat meningkatnya street crime, ya, kejahatan jalanan, ya. Jadi kalau sudah sadar itu diharapkan masyarakat itu pasti dalam keadaan sehat. Kesehatan ini dipergunakan untuk apa? Kalau sudah kita sehat, kita mau beraktivitas pun akan lebih produktif, ya kan? Karena kita mampu berpikir dengan baik, ya kan? Mampu menelaah dengan baik, menyalurkan skill dan hobinya, ya kan? Nah, mampu memanfaatkan media secara bijak, ya kan? Memilih yang mana yang akan bisa menopang masa depanmu dan lain sebagainya, ya. Produktif, dia menghasilkan suatu karya, ya, menghasilkan suatu inovasi, kreativitas yang tinggi, ya. Kalau sudah sehat, setelah dia kreatif, apa yang dimunculkan? Setelah dia produktif, apa yang diharapkan? Bahagia. Nah itu bahagia, kebahagiaan ini yang perlu, yang paling utama dalam hidup ini, ya. Bahagia karena dia tidak pakai narkoba, bahagia karena kondisi yang bersangkutan sehat dan produktif, menghasilkan suatu karya, ya, menghasilkan suatu karya. Itu maksudnya. Iya. Hashtagnya BNN itu hidup 100%. Yang pertama itu sadar dulu, kemudian sehat, produktif, baru bahagia. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak, jadi topik yang kita bahas kali ini itu sebenarnya bahaya narkoba di kalangan generasi muda. Nah, jadi kan melihat situasi seperti ini di zaman milenial ini, banyak sekali anak-anak muda itu dia tidak memiliki rasa ragu lagi, tidak memiliki rasa takut lagi untuk mencoba narkoba tersebut. Atau karena ingin diakui di kalangan kelompok tertentu, atau karena rasa penasaran yang cukup tinggi, atau karena juga bisa sebagai ajang ikut-ikutan, bahkan karena kurangnya pemahaman mengenai narkoba itu sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada teman-teman sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa kita sebagai generasi khususnya itu harus menghindari narkoba? Harus dipahami dulu, tadi sebagian sudah disampaikan sama Dek Agung, ya.
tentang bahaya-bahaya narkoba dan kenapa orang masih memakai narkoba. Ya kan, kalau saya melihat dari sisi yang lainnya, antara demand and supply-nya ini kenapa terus ada? Narkoba penangkapan terus ada, tapi pengguna narkoba juga semakin banyak. Nah ini ya, jadi akan kita bagaimana upaya kita dalam rangka menurunkan harm reduction ini ya. Kalau kita tahu narkoba itu kan kepanjangan dari apa? Saya tanya dulu ini. Jangan sampai yang menanyakan saya ini narkoba nggak tahu. Nah, kepanjangan dari narkoba itu sendiri apa itu? Kepanjangan narkoba, nah kebetulan jadi saya grogi nih Pak ditanyain narkoba. Narkoba itu itu kan narkotika. Narkotika, iya benar. Ya kan, itu psikotropika. Ya kan, itu bahan adiktif yang disebut nafsa berarti Pak ya. Nafsa. Kalau istilah kesehatan itu nafsa. Narkotika, ya, psikotropika, zat adiktif, ya kan? Nah, bete-bete lah itu. Ya. Jadi kalau narkoba itu kan golongannya sebenarnya itu adalah zat atau obat. Ya, kalau diartikan narkotika itu zat atau obat yang berasal dari bahan sintetis maupun non sintetis. Ya kan, yang dapat menyebabkan penurunan daya ingat, ya kan, menyebabkan pikirannya kita jadi resah, galau dan lain sebagainya kalau itu dilakukan tanpa resep dokter. Ini narkotika ini juga dibutuhkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh tenaga-tenaga medis. Ya, tenaga medis, ya kan, kalau misalkan kayak tentara. Ya, zaman perang diputus kakinya, amputasi, itu pasti memakai zat narkotika, heroin untuk penghilang rasa sakit. Nah, kalau di kita cewek nih gue melahirkan nanti dibius pakai apa? Narkotika juga. Ya. Menyambung itu Pak, berarti kan saya juga sempat membaca artikel nih mengenai obat bius yang digunakan tenaga medis untuk membius pasiennya saat operasi. Itu kan terkadang obat-obat bius itu mengandung nafsa tadi, narkotika, psikotropika dan zat adiktifnya. Jadi itu kadangkala justru dianjurkan untuk proses penyembuhan juga seperti Bapak bilang tadi. Berarti dalam konteks itu diperbolehkan? Diperbolehkan resep dokter. Jadi coba Adik Agung lihat ketika kita sakit ya, perhatikan resep dari dokter itu. Kalau ada yang biasanya di stabilo itu berarti ada zat yang harus memang berdasarkan ketentuan dokter dan ada dosisnya di situ. Ya, makanya kalau di apotek tuh harus didampingi oleh tenaga apoteker. Kalau enggak nanti undang-undang kesehatan dia kena. Ya, undang-undang kesehatan dan undang-undang tenaga kesehatan itu ada itu. Jadi kalau apotek misalkan jual obat racikan tetapi tanpa didampingi oleh seorang apoteker bisa kena sanksi pidana. Berarti sebenarnya narkoba ini atau obat terlarang ini diperbolehkan jika di tangan yang tepat dan berdasarkan ada dua tujuannya. Iya, ditujukan untuk ilmu pengetahuan, ya kan. Yang kedua untuk kesehatan, ya. Dan ini pun ada dari kesehatan akan memberikan suatu rekomendasi dengan dosis tertentu. Sama aja dengan kita di dalam rangka melakukan rehabilitasi, ya kan, terutama di rehab medis ya. Itu juga akan menggunakan zat yang mirip-mirip seperti itu, cuman dengan dosis yang terus menurun dan akhirnya kita harapkan pulih kembali. Tapi bukan dari kita, tadi dari dokter ya, dokter yang merekomendasikan itu. Nah, untuk teman-teman nih yang kondisinya masih sehat-sehat saja dan tidak janganlah untuk mencoba mengkonsumsi narkoba karena itu sangat dilarang dan tidak diperbolehkan dikonsumsi secara bebas. Apalagi kalau kita mengkonsumsi narkoba dengan tujuan untuk mencari kenikmatan tertentu itu dilarang Pak ya. Sifat narkoba itu harus diketahui sama kalangan generasi muda ya. Ada 3 sifat narkoba. Kalau Anda mau coba pakai narkoba, saya yakin itu udah titik awal Anda itu masa depan Anda itu akan hancur. Ya. Ada sifatnya adiktif. Adiktif itu udah ketergantungan. Ya, ketergantungan. Kalau nggak dapat itu dia resah. Ya, ibaratnya sifatnya itu kalau adiktif itu seperti rokok. Ya, kalau nggak dapat rokok dia, kalau bahasa Balinya inguh, resah. Ya kan? Harus mencari, berusaha. Bahkan cenderung bisa menjadi ribut di antara keluarga. Coba bayangkan kalau seorang bapak nih, ya kan, dia merokok selesai makan, kebiasaan nih, ya.
kemudian rokoknya disembunyiin sama istri atau sama anak, bisa ribut tuh istri sama anak. Apalagi efek yang ditimbulkan oleh narkoba, ya kan? Itu adiktif tuh, ya. Yang kedua, sifat habitual. Habitual itu apa? Dia cenderung kalau sudah kecanduan, dia mau misalkan mau pulih dan lainnya. Ingat, rehab itu bukan menyembuhkan, tetapi untuk dipulihkan. Ya. Tapi manakala dia dipulihkan, dia muncul misalkan ada masalah, ya, muncul trouble dalam hidupnya dia, kemungkinan itu sifat itu akan muncul lagi, ya, habitual namanya, kecenderungan untuk mengulangi dan mengulangi lagi, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah toleran. Tubuhmu itu sudah toleran terhadap narkotika, ya. Dia penggunaan sabu yang misalkan awalnya hanya 02, 03, 04, lama-lama sudah naik dosisnya, ya, naik. Jadi itulah yang makin berbahaya. Kalau melampaui batas misalkan 1 gram dan sebagainya, sudah, berarti itu udah ada kecanduan berat itu, ya. Sama aja, jadi ciri fisiknya nanti akan kelihatan tuh, ya, yang menggunakan narkoba itu nggak semangat, ya, sendiri, struktur fisiknya itu kelihatan, ya. Kalau Bugong cerah, ya kan, nah cerah. Jadi kalau yang kecanduan itu struktur gigi, gusinya itu pasti mau copot tuh, mau copot tuh giginya itu, bukan karena kuning karena nikotin, ya kan. Kalau bukan karena nggak sikatan, tapi kalau pengguna sabu, gusinya yang nggak kuat untuk menahan gigi. Mata juga cekok, bukan karena minus, ya, seperti Bugong pakai kaca, enggak lah, ya kan. Jadi mata itu cekok itu kayak seolah-olah kurang tidur, karena efek sabu seperti itu, ya kan. Sabu itu kenapa dipakai? Karena untuk menambah daya tahan agar dia tidak tidur, ya, itu. Jadi 2 hari 2 malam dia bisa tidak tidur kalau sabu. Tapi kalau inek, ya, inek itu berbeda. Ganja berbeda, ya. Ganja itu justru sifatnya lebih cenderung ke menenangkan perasaan, ya. Yang pernah kita lakukan penangkapan di Canggu, yang saya tangkap sendiri 50 kg dengan anggota, ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, dia itu adalah pelatih surfing, ya, seorang pelatih surfing. Dia menyelundupkan narkoba jenis ganja ke Canggu 50 kilo, dan itu udah yang kesekian kalinya. Ketika kita tanya kenapa nggak pakai ganja, kalau nggak pakai dia nggak bisa tidur, karena pelatih surfing itu capek di laut. Tapi capeknya fisik, ketika dia bawa ke istirahat, dia nggak akan bisa tidur. Nah itu akhirnya sudah efeknya atau sifat dari narkoba, itulah salah satunya. Ya, sebelum lebih lanjut nih Pak mengenai jenis-jenis narkoba itu kan saya juga sempat melihat di pemberitaan banyak sekali. Saya contohkan saja, misalkan si A mengkonsumsi narkoba jenis ini, otomatis kan narkoba itu banyak sekali jenisnya yang Bapak udah bilang tadi juga. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan lagi secara detail jenis-jenis narkoba itu ada berapa dan apa saja, agar teman-teman di rumah juga lebih waspada lagi nih. Nanti kalau misalkan ada yang orang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal menitipkan sesuatu yang kita tidak tahu itu apa, dan mungkin saja bisa tergolong ke dalam jenis-jenis narkoba. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Degong. Kalau saya sampaikan jenis-jenis narkoba, ini sifatnya dinamis, ya. Sekarang itu udah ratusan, ya. Itu yang namanya NPS, ya, New Psychoactive Substance. Itu sekarang itu ada yang sekarang tidak diatur nih, yang belum diatur ada 65 jenis, 75 jenis baru. Tetapi yang sebagian besar di Bali khususnya, ya, sementara ini yang mendominasi jenis narkotika jenis sabu. Sabu berarti. Jenis sabu, bukan sabu-sabu. Iya, sabu-sabu ada di Reno. Itu makanan. Jadi kalau jenis sabu, jadi kalau sabu dengan ekstasi, Inex, ya. Inex ini bermacam-macam. Seperti yang waktu saya lakukan penangkapan itu ada warna pink, hingga ada kupu-kupu malam dan sebagainya, butterfly dan sebagainya, ya. Ya, ini banyak nih. Tapi yang mendominasi 2 itu, ya, jenis sabu dan inek yang berkembang di Bali, termasuk ganja. Sekarang lagi ngetren nih ganja. Karena apa?
modus pengirimannya mereka secara sel terputus, artinya melalui biro jasa paket barang mereka ngirim kepada suatu alamat di Bali, yang alamatnya itu adalah alamat bodong. Nomor telepon yang dicantumkan juga bisa nomor telepon bodong, tapi yang bersangkutan yang akan menerima ini sudah tahu nomor telepon paket itu. Nah itu ya, jadi setting terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Saya sudah mengalami hal itu. Ketika diantarkan kepada si A ini nanti nelpon, dia memberikan alamat baru. Setelah alamat baru, yang nerima bukan yang bersangkutan langsung, tetapi angkutan sewa, gobok, dropbox, ya, mobil bak. Setelah mobil bak ini ketangkap, baru dia akan ngelihat dulu, dia membaca situasi. Makanya kita betul-betul penyelidikan harus intensif. Kalau nggak bisa kita tangkap tersangkanya. Nah, bagi teman-teman juga nih, kan Bapaknya sudah menjelaskan tadi jenis-jenis narkoba itu sangat dinamis. Jadi kita itu harus waspada dimanapun dan kapanpun. Jika ada yang memberikan kita barang yang kita tidak tahu itu isinya apa, lebih baik jangan diterima, karena bisa saja itu juga bisa jadi jebakan, Pak ya. Iya. Hati-hati bila mana ada paket barang yang sementara Anda sendiri belum pernah merasa memesan, ya. Hati-hati. Itu kecenderungannya bisa jadi adalah alamat yang memang ditujukan oleh para bandar atau pengedar untuk mengetahui sejauh mana responsifnya di situ dari petugas, ya. Sekarang modus yang kedua yang perlu diwaspadai adalah di tempat-tempat pembelanjaan, ya, seperti yang 24 jam buka. Sudah banyak sekali modusnya itu dengan jalan menempel pakai isolasi bolak-balik, ya. Di beberapa tempat kita sudah ambil barangnya. Ya, cuman disayangkan ada beberapa tempat belanja itu tidak dilakukan rekaman, ya, terhadap siapa yang melakukan menempel di situ. Dan itu jenisnya adalah jenis sabu. Ya, dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dia tempel pakai isolasi bolak-balik di salah satu rak belanjaannya. Nah, itu jadi modus baru juga. Ya. Berarti sangat banyak sekali modusnya, Pak. Jadi semakin pintar, semakin canggih kita, mereka juga akan mempelajari caranya kita. Karena mereka berusaha biar untuk gimana sih caranya biar saya dapat aja nih. Dia melakukan segala cara berarti, Pak. Itulah sifat atau daripada narkoba. Kalau sudah kecanduan, dia akan menghalalkan segala cara dan mencari celah-celahnya. Ada yang bahkan tempo hari kita tangkap ditanam dulu. Nanti di dalam batu dipakai yang pakai nindi itu batu. Nah, dia pakai kode, dia foto, kemudian dia kirim. Nah, sistem transaksi juga dia pakai mobile banking. Nah, ternyata pakai mobile banking, transfer uang, rekening. Ya, kita sudah ketika kita tracking, rekeningnya berubah-ubah. Ya, itu dia, Bu. Nah, dari banyaknya kasus narkoba nih, Pak, bagi mereka si penikmat narkoba khususnya generasi muda itu lebih cenderung atau lebih memakai jenis narkoba yang mana, Pak? Itu yang tadi saya sampaikan, yang selama ini yang paling mendominasi di Bali ini adalah jenis sabu. Sabu berarti, ya, sabu dan jenis inek sabu tadi itu, Pak ya. Dengan inek, ya, dengan inek, dan sekarang justru ganja sudah mulai, ya, bermacam-macam. Jadi kalau yang dulu ada namanya seperti mushroom, ya, mushroom itu juga ada, ya. Tapi itu harus ada zat yang mengandung psilocybin namanya. Itu juga bisa berefek halusinasi. Ya, tapi yang dominan anak-anak muda lakukan sekarang, yang sebagian besar yang sudah ditangkap oleh baik dari kepolisian maupun dari BNN adalah jenis sabu. Jenis sabu itu yang mendominasi. Sangat banyak sekali peminatnya di kalangan. Iya, efeknya juga, ya, efeknya juga dia mungkin menyebabkan biar tidak bisa tidur, kuat begadang, kuat melek dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan upaya. Jadi upaya kita dari kita BNN yang terakhir itu ada seksi pemberantasan. Itu upaya represif. Kalau tadi preventifnya itu adalah melalui pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi, yaitu pemulihan. Tapi kita juga mengemban fungsi represif. Tangkap, tahan, geledah, sita dan sebagainya. Upaya paksa yang kita lakukan, ya. Itu. Nah, kan banyak sekali nih, Pak, kasus-kasus narkoba itu cenderung bersasaran atau sasarannya para generasi muda, anak-anak muda. Nah, apa sih penyebabnya bagi anak-anak muda itu, mereka si penikmat narkoba itu untuk mengkonsumsi narkoba? Jadi penyebab penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Jadi banyak, ya.
Jadi kalau yang saya terima masukan dari konselor ya, ketika dia melakukan konseling terhadap si penyalahguna yang datang ke kantor, banyak sekali ya, seperti Dek Agung tadi sampaikan. Yang pertama itu coba-coba. Ya, sifat ingin mencoba. Generasi muda ini cenderung ingin mencoba. Ya, kalau sudah mencoba sekali biasanya akan muncul ketagihan lagi. Ya. Yang kedua, ya, sifat mencoba. Yang kedua adalah ajakan teman. Ya, ajakan teman. Soalnya dia takut kehilangan teman itu. Ya, satu geng misalkan dia kalau nggak mau kalau nggak mau diajak, dia dikesampingkan, dijauhkan. Ya kan? Yang ketiga adalah frustasi, situasi di keluarganya. Ini ada macam-macam nih. Pribadinya seperti itu tadi, situasi keluarganya yang kurang harmonis. Dia kecenderungan mencari ya sesuatu yang membuat dia itu happy. Ya, sehingga mudah tergoda. Ya, ini tidak hanya menimpa kepada kaum milenial yang laki, tapi juga yang wanita. Bahkan ada modus seperti ini. Yang pertama itu dia digratiskan. Yang kedua ada sistem kerjasama. Ya, misalkan satu, kemudian secara bergantian dia ya dihisap dihisap bergantian, dikasih gratis dulu. Nanti setelah ketagihan dia akan beli sendiri. Ya, dia pakai mulai tabungannya, dia minta uang dengan alasan belajar dan sebagainya. Ya, ketika ini sudah ketagihan dia akan beli sendiri. Ketika uangnya nggak ada, maka yang dilakukan adalah apa? Pasti yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan, mencuri, ya kan. Bahkan kalau wanita jual diri pun ada karena narkoba, ya kan, jual diri pun. Sehingga apa? Ketika dia melakukan itu, HIV otomatis meningkat juga. Nah ini yang hubungan yang saling simbiosis. Berkaitan, Pak, ya. Kalau biologinya simbiosis mutualisme. Iya, betul. Jadi yang sebagian besar yang lebih dominan itu rasa coba-coba, karena mungkin keinginan untuk mencoba. Karena rasa penasaran juga cukup tinggi. Dan yang lebih banyak saya kira jadi dari sudut pandang saya mungkin karena ikut-ikutan teman, karena dia melihat temannya memakai suatu yang dia tidak tahu. Mungkin temannya juga ingin ini bisa cobain, kamu bisa cobain. Jadinya kan dari setelah kejadian itu dia akan terus mencoba, akhirnya menjadi kecanduan juga. Dan akan terus berada di lingkungan atau di zona si konsumsi narkoba. Jadi penyebabnya itu sekali lagi karena diri sendiri. Betul. Seperti tadi sifat yang Dek Agung sampaikan. Yang kedua dari keadaan atau kondisi keluarga, ya kan. Yang ketiga faktor ekonomi. Ya kan, ketika dia susah. Sekarang ada kecenderungan yang menjadi kurir narkoba, yang tukang ngantarkan, tukang tempel, itu justru anak-anak yang memang ekonominya terbelakang. Dia pengen cepat